warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi selamat datang di channel kami yaitu 2021 AKK Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulla Warman. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nabila Putri Imam yang akan memandu jalannya diskusi pada hari ini. Oke, di sini kami akan diskusi tentang manajemen sumber daya manusia yang di bidang kesehatan. Tuh apa sih itu sumber daya manusia di bidang kesehatan, terus tuh perannya itu apa aja, terus tuh langkah apa sih yang baik, yang bagus untuk menciptakan manajemen sumber daya manusia di bidang kesehatan di era digitalisasi. Langsung aja. Oke teman-teman, di sini saya nggak sendirian nih teman-teman, saya ditemani oleh Kak Reviana Putri. Oke, gimana nih Kak kabarnya Kak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Oke, di sini jadi Kak Revi itu sebagai narasumber kita pada diskusi hari ini. Oke, tanpa berlama-lama nih Kak, saya izin nanya beberapa pertanyaan. Yang pertama tuh menurut Kakak apa sih manajemen sumber daya manusia di bidang kesehatan? Mungkin Kak bisa jawab. Mungkin kalau kita dengar ya sumber daya manusia di bidang kesehatan itu pasti kita mikirnya oh itu dokter, oh itu perawat, itu bidan. Nah, padahal sumber daya manusia kesehatan itu nggak hanya terfokus pada profesi-profesi tersebut. Jadi sumber daya manusia di bidang kesehatan ini merupakan sekumpulan orang yang kegiatan pokoknya itu untuk meningkatkan kesehatan. Jadi SDM kesehatan itu terdiri dari orang-orang yang memberikan pelayanan seperti dokter tadi, dokter, perawat, bidan, dan tenaga pendukung seperti bidang keuangan, sopir, dan lain-lainnya. Jadi untuk manajemen sumber daya manusia di bidang kesehatan ini meliputi aspek pengembangan, pendayagunaan, pemberian upah, pengelolaan anggota organisasi, individu maupun kelompok, dan hingga evaluasi di bidang kesehatan tersebut. Wah, jadi banyak ya Kak, bukan hanya dokter, perawat maupun apapun. Padahal supir di rumah sakit itu juga termasuk sumber daya manusia kesehatan. Oke, pertanyaan kedua nih Kak, kan sekarang lagi zaman-zamannya era digitalisasi gitu kan ya Kak. Terus tuh bagaimana sih Kak peran kita sebagai manajemen sumber daya untuk menghadapi era digitalisasi tersebut? Ya baik, jadi kelancaran Indonesia dan negara-negara yang lain untuk menyongsong era digitalisasi ini pasti yang membutuhkan yang namanya kualitas sumber daya manusia, di mana era digitalisasi sekarang ini tuh telah mengubah tatanan kehidupan dunia dan berhasil menggeser gaya hidup dan pola pikir masyarakat dunia. Dengan apa? Dengan membuat inovasi-inovasi baru yang bertujuan untuk membuat produk yang lebih terjangkau dan mudah diakses, serta perlahan demi perlahan itu dia bakal menghilangkan profesi manusia dan menggantikannya dengan mesin. Jadi dengan adanya inovasi-inovasi baru tersebut, maka manajemen sumber daya manusia ini perlu mengonsepkan kembali tuh ya untuk menciptakan sumber daya manusia yang handal dan dia siap berkolaborasi dalam menghadapi era tersebut. Karena kenapa? Revolusi industri itu keniscayaan yang mau tidak mau ataupun siap tidak siap pasti dihadapi oleh semua negara. Oke baik Kak, jadi pertanyaan terakhir nih Kak dari saya, bagaimana sih Kak langkah yang harus diambil untuk menciptakan manajemen sumber daya manusia di era digitalisasi tadi? Nah baik, jadi sumber daya manusia ini kan merupakan salah satu determinan utama untuk menentukan keberhasilan suatu negara dalam memanfaatkan peluang di era digitalisasi ini. Jadi manajemen sumber daya manusia ini perlu membuat yang namanya proses dan model untuk mencapai efektivitas dan daya saing global, seperti sumber daya manusia yang profesional yang mampu menguasai keterampilan dan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan global, seperti kemampuan untuk memindahkan bakat, ide, dan informasi ke seluruh dunia. Oke, baik, berarti banyak banget ya langkah-langkah yang harus diambil terus perannya gitu. Oke, selanjutnya saya akan menyimpulkan dari podcast kita hari ini, yaitu bahwa manajemen sumber daya manusia itu mempunyai peran penting dalam pertumbuhan organisasi serta dapat dikatakan sebagai tulang punggung atau aset terbesar dalam suatu organisasi. Manajemen sumber daya manusia yang dilakukan dengan baik akan meningkatkan produktivitas karyawan sehingga dapat membantu juga dalam peningkatan kinerja perusahaan secara lebih efektif dan efisien. Oke, demikian dari sesi diskusi kami dan podcast kami.
berakhir ya Kak ya. Saya Iya. ucapkan terima kasih banyak kepada narasumber kita yang Masya Allah keren banget gitu. Oke, yang telah bersedia juga membersamai kami pada hari ini. Terima kasih juga pada teman-teman yang telah menonton video ini. Akhirul kalam, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.